Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Hari ini kita akan memulai pelajaran kita, mata pelajaran matematika. Di sini untuk pengawalannya, yaitu materi pertama bilangan berpangkat. Nah, untuk kalian mengetahui dan memahami apa itu bilangan berpangkat, sekarang perhatikan materi berikut ini. Pahami sambil Ibu menjelaskan, kalian lihat dan kalian pahami ya. Yang pertama, pengertian dari bilangan berpangkat. Bilangan berpangkat adalah bilangan yang berfungsi untuk menyederhanakan penulisan. Jadi, dalam artiannya itu menyederhanakan penulisan dan penyebutan suatu bilangan yang memiliki faktor-faktor perkalian yang sama. Contoh, misalkan Ibu beri di sini bilangan 3 kali 3 kali 3 kali 3 atau 7 kali 7 kali 7 kali 7 kali 7 kali 7. Banyak sekali angka 7-nya. Nah, jadi dari beberapa perkalian bilangan dengan faktor yang sama, ini disebut dengan perkalian berulang. Jadi perkalian berulang itu dengan angka yang sama, misalkan 3, 3, 3 atau 7, 7, 7. Tuh. Nah, setiap perkalian berulang dapat dituliskan secara ringkas dengan notasi angka bilangan berpangkat. Jadi, kalau misalkan di sini 3 kali 3 kali 3, kalian hitung angka 3-nya ada berapa? 1, 2, 3, 4. Artinya sama dengan 3 pangkat 4 atau 7 kali 7 kali 7 kali 7. Hitung 7-nya ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5. Sama dengan 7 pangkat 5. Maka bilangan berpangkat A pangkat B sama dengan A kali A berapa kali B di atasnya. Ya, kalau B-nya 5 berarti A-nya 5 kali seperti itu. Nah, dengan A bilangan real disebut bilangan pokok. Nah, angka yang besarnya ini disebut dengan bilangan pokok. Dan B ini disebut dengan eksponen atau pangkatnya, ya. Jadi lihat bentuknya A pangkat B. Selanjutnya, yang pertama yang kita pelajari di awal ini adalah bilangan berpangkat bulat positif. Bilangan berpangkat positif adalah namanya positif, artinya bilangan yang memiliki pangkat atau eksponennya positif. Nah, eksponen ini ialah penyebutan lain dari pangkat ya. Kalau Ibu bilang eksponen artinya itu pangkatnya ya. Nah, ada sifat-sifat dari bilangan berpangkat positif. Yang pertama, A pangkat B sama dengan A berapa kali B ya. Yang B, P per Q pangkat M sama saja dengan P pangkat M dibagi Q pangkat M. Di mana P per Q itu adalah bilangan rasional. Yang C kebalikannya. P per Q pangkat M sama dengan, kita balik, kalau Q-nya kita letak di atas jadi pangkatnya negatif. Itu sifat yang ketiga. Sifat yang keempat, kalau dia sama-sama bilangan pokoknya A, yang ini A, atasnya M dan N, kalau dia bentuk kali, pangkatnya kita tambah. Artinya A pangkat M tambah N dengan syarat bilangan pokoknya sama-sama A, sama-sama B misalnya. Tapi kalau bilangan pokoknya beda, ini ada A, ini B, tidak bisa. Ini hanya berfungsi untuk bilangan yang bilangan pokoknya sama. Yang kelima, A pangkat M dibagi A pangkat N. Ini sama, bilangan pokoknya A, tinggal kita kurangkan pangkat M dikurang pangkat N. Terus yang keenam, A pangkat M dibagi A pangkat N. Bisa juga bentuknya menjadi 1 per A pangkat M dikurang N. Syaratnya jika M-nya lebih besar dari N. Yang ketujuh, A pangkat M, pangkat N lagi. Jadi dia 2 kali memangkat, jadinya menjadi A pangkat M kali N. Kita kali pangkatnya saja. Yang ke-8, A pangkat 0 sama dengan 1. Setiap angka yang berpangkat 0 itu hasilnya 1. Mau dia 10 pangkat 0, 5 pangkat 0, atau 1000 pangkat 0 pun hasilnya 1. Itu harus diingat ya.
Yang ke-9, A pangkat M kali B pangkat M. Nah, ini bilangan pokoknya beda, ada A, ada B. Artinya bisa kita gabung A dikali B pangkat M. M-nya cukup satu saja, kita kali yang di dalam. Yang J, misalkan bilangannya negatif. Ya, bilangan pokoknya negatif, contoh negatif 1 pangkat M. Hasilnya negatif 1 jika bilangan pangkatnya itu positif ganjil. Tapi hasilnya juga bisa angka 1 jika bilangan M bilangan positif genap. Kalau pangkatnya ganjil, bilangan negatif, hasilnya itu negatif. Tapi kalau dia pangkatnya genap, bilangan negatif itu hasilnya itu positif. Ya. Kita lanjut ke contoh soal. Perhatikan, Ibu kasih beberapa soal ini lumayan banyak untuk referensi kalian. Misalkan nanti Ibu kasih soal, kalian sudah ada beberapa contoh ya. Lihat di sini 5 pangkat 3 kali 5 pangkat 4. Ini kan sama tuh, bilangan pokoknya sama-sama 5. Jadi kita jawab saja, ya, ambil 5, pangkatnya kita tambah, 3 tambah 4, hasilnya 5 pangkat 7. Jadi tidak perlu lagi kita mau jawab 5 kali 5 kali 5 kali 5, itu terlalu panjang. Jadi kita singkatkan saja menggunakan bilangan berpangkat. Terus lagi ini bilangan negatif. Negatif 3 pangkat 6 kali negatif 3 pangkat 9. Kita ambil negatif 3-nya, pangkatnya kita tambah. Jadinya negatif 3 pangkat 15. Negatif 2 pangkat 10 kali negatif 2 pangkat 20. Sama seperti tadi, kita jumlahkan saja pangkatnya. Yang D, A pangkat 10 kali A pangkat 20 kali A pangkat 30. Ambil A, pangkatnya kita tambah. Jadi A pangkat 60. Tidak perlu lagi nuliskan A kali A kali A kali A. Nah, ini sama caranya. Yang ini 2 pangkat 3 kali 2 pangkat 5. Kalau minta uraikan, misalkan Ibu bilang diuraikan. Kalian tulis 2-nya 3 kali 2-nya 5 kali. Hasilnya jadi berapa? Kita tambahkan saja 2, 3 tambah 5, 2 pangkat 8. Ini yang Ibu uraikan biar kalian nggak bingung dari mana sih 2 pangkat 8, seperti itu ya. Terus sampai B, C. Nah, yang D, lihat yang D. 3 dikali negatif 3 pangkat 3 pangkat 2. Jadi negatif 3, 3 kali 2-nya kita kali. 3 kali 2, 6. Jadi negatif 3 pangkat 6. Nah, gimana kalau bentuknya pembagian seperti ini? 5 pangkat 8 dibagi 5 pangkat 2. Sama. 5 pangkat 8-nya kita jabarkan di atas. Yang di bawah juga 5 kali 5, 2 kali. Nah, kita kurangkan saja. 8 kurang 2 berapa? 6 kan? Jadi hasilnya 5 pangkat 6. Kalau Ibu minta berapa hasilnya? Kalian kalikan. 5-nya dikali 6 kali. 5 kali 5 kali 5 itu berapa? Nah, ini sama juga, negatif 2 pangkat 5 dibagi negatif 2 pangkat 3. Kurangkan saja 5 kurang 3, 2. Jadi min 2 pangkat 2. Itu contoh soal. Yang berikutnya. Nah, seperti tadi ya. Kalau Ibu langsung bagi, nah ini bentuknya pecahan. 1/5 pangkat 4 dibagi 1/5 pangkat 2. Kan sama tuh, sama-sama 1/5. Artinya ambil 1/5. 4 kurang 2 karena dia bentuk pembagi. Jadinya 1/5 pangkat 2. 1 pangkat 2, 1 kali 1, 1. 5 kali 5, 25. Jadinya 1/25. 5 pangkat 3 dibagi 5 pangkat min 1. Tinggal kita kurang 5 pangkat 3 dikurang negatif 1. Negatif kali negatif positif kan? Jadi 5 tambah 1, 4. Jadi 5 pangkat 4. Ini sama sepertiga dengan sepertiga. Kalau dia dikali, titik ini kali ya. Jadinya 2 tambah 3. 1/3 pangkat 5. 1 kali 1 kali 1 kali 1, 5 kali itu 1. 3. 3 kali 3 kali 3 kali 3, 5 kali 243. Jadi hasilnya 1/243. Yang D, 10 kali 10 pangkat 6. Nah, 10 ini tidak ada kan angka 1 di atasnya. Tapi setiap angka yang hanya berdiri sendiri itu pangkatnya 1. Jadi 10 pangkat 1 tambah 6. 10 pangkat 7. Nah, ini sama. Kalau 5 pangkat negatif 1 kita mau jadikan positif, pindah saja tempatnya. Jadi 1/5 dan seterusnya. Terus yang G sama. Yang H, lihat. A kali B pangkat 2 per C pangkat 5 dikali D pangkat 3, pangkatkan 4. Kita kali dulu keluar.
A kali pangkat 4, A pangkat 4. B pangkat 2 kali 4, 2 kali 4, 8. Jadi B pangkat 8. C, 5 kan? Kali 4, 20. D, 3 kali 4, 12. Jadi A pangkat 4, B 8 per C 20 dikali D pangkat 12. Ini sudah hasilnya, bisa dihitung lagi. Ya. Yang I juga sama. Kalian lihat yang mana variabelnya sama, ini sama A, ini sama-sama B, ini sama-sama C. Kalau dia dibagi apa kata Ibu tadi? Dikurang. Jadi 2 sama 6. Sama-sama bagi 2. Jadi per 3 kan? 6 bagi 2, 3 sini. Jadi yang ini sisanya berapa? 1. Berarti sisa A saja. A 3 kurang 9 dikali. B min 5 dikurang 2. C pangkat 2 dikurang min 1. Pangkat 3 ini dari yang 2 sama 6 tadi. 3 kurang 9, negatif 6. Min 5 kurang 2, min 7. 2 kurang 1, min kali min plus 2 tambah 1, 3. Per 3. Jadinya A min 6, B min 7, C pangkat 3 per 3. Sama dengan. Nah, yang negatif pindahkan ke bawah biar dia hasilnya positif, kita pindahkan. Jadi yang positif hanya C pangkat 3 per 3, A-nya jadi positif pangkat 6, kali B-nya jadi positif pangkat 7. Seperti itu. Nah, demikianlah penjelasan dari Ibu untuk materi bilangan berpangkat. Apabila kalian masih ada yang belum jelas, silakan bertanya. Atau misalkan ada yang belum jelas, silakan bertanya ke Ibu langsung, kita via Telegram kita masing-masing ya, di grup kita. Nah, demikianlah untuk penjelasan Ibu. Ibu tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.